ini pertanyaannya, bagaimana cara Allah menyatakan kehendaknya dalam hidup kita apabila kita tidak mampu mendengar suara dan melihat Allah? Ya, bagus. Ini, di gereja itu kadang-kala ada dua ekstrim ya. Ekstrim yang terlalu peka dan sama sekali nggak peka. Gitu. Namanya yang terlalu itu tidak baik. Ya. Terlalu saleh aja enggak bagus. Dalam kitab pengkhotbah itu terlalu saleh. Orang terlalu saleh itu artinya dia mikirnya surga terus tapi enggak realistis dengan apa yang di sekitarnya. Itu loh. Padahal kita bilang kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihi apa? Nah, ya. Jadi kalau dalam Islam itu hablum minannas, hablum minallah, itu kan yang secara umum kan begitu. Jadi tetap seimbang. Nah, kembali dalam kasus tadi bahwa betapa pentingnya kita ini untuk hidup dalam keseimbangan. Ya, hidup dalam keseimbangan, tidak hanya melulu rohani tapi juga hal-hal yang jasmani. Nah, kaitannya bicara untuk bagaimana suara Tuhan itu banyak macam. Ya. Ada yang tertulis dalam Alkitab, itu juga suara Tuhan. Tapi Tuhan juga bisa menyampaikan dengan impresi. Impresi itu kesan. Ya, ada sesuatu yang terjadi, ya, kesan itu banyak macam, impresi itu banyak macam. Tapi itu sangat kuat, ya, dalam pikiran kita atau dalam intuisi kita itu ada sesuatu yang mendorong terhadap pesan itu. Itu juga bisa dipakai Tuhan. Melalui mimpi bisa, penglihatan bisa, suara Tuhan secara audible juga bisa. Yang semacam itu. Nah, sekarang kalau kita itu belum sampai pada tahapan untuk mendengar suara Tuhan. Ya. Nah, kita taat saja dengan apa yang tertulis. Kalau kita ini tidak mau taat dengan yang tertulis, sulit saya bayangkan mau taat dengan yang tadi. Kadang-kala orang hanya cari fenomena saja. Ya. Padahal ketaatan itu, suara Tuhan itu berotoritas. Apakah melalui Alkitab atau melalui berbagai macam tadi. Ya, makanya yang penting itu ketaatan, ketundukan kita pada otoritas tadi. Maka kalau belum sampai ke sana, ya Alkitablah yang dicari. Ya. Nah, cuma begini. Ada pemahaman orang begini, Alkitab itu komplit. Ya, enggak perlu nubuatan, enggak perlu penglihatan, ya, enggak perlu mimpi dan sebagainya. Yes, saya setuju itu. Dalam arti Alkitab, ya, sebagai dogma ajaran itu komplit. Ya. Tetapi secara teknis kadang kita ini tidak bisa berjumpa di dalam Alkitab. Kita masih bisa mencari kehendak Tuhan yang lain. Ya, contoh, soal pernikahan cukup jelas aturannya. Gelap dan terang tidak boleh bersatu. Ya. Anda untuk melihat calon pasangan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, jelas ini. Sudah Alkitab sudah baku itu. Anda harus pilih Kristen. Tidak ada alternatif lain. Anda tidak perlu berdoa lagi Tuhan. Alkitabmu itu ngomong harus sama-sama anak terang. Ya, tapi si terang ini kok kurang cantik. Ya, yang cantik, yang ganteng itu Hindu, Buddha, Islam. Ya, beri suaramu kepadaku, apa saya harus pilih yang lain? Ini pekok. Nah, orang begini tidak perlu cari penglihatan, tidak perlu apa. Jadi cukup ya tadi yang terang. Tapi persoalannya kalau dihadapi itu Maria, Marta, ya toh, Elizabeth sama-sama Kristennya, nah dia bingung. Nah, boleh dia minta suara Tuhan seperti apa. Nah, ini hanya bersifat teknis yang begini-begini. Ini enggak menambahi firman. Ya, bukan lalu penglihatan nubuatan itu akan menambahi firman. Enggak begitu. Ya, jadi Alkitab kita yakini Kejadian Wahyu adalah firman Allah yang sudah lengkap. Hanya persoalan teknis yang kadang membutuhkan ya intervensi Tuhan. Jadi di luaran itu yang masih membutuhkan intervensi Tuhan, tapi kalau memang Alkitab itu memang sudah dinyatakan, ya istilahnya segala macam persoalan dari A sampai Z sudah ada di dalam jawabannya, ada di dalam Alkitab. Ya, karena kita sudah menganggap lengkap Alkitab itu. Sudah cukup.
Alkitab itu.